Proses rekapitulasi suara pemilihan di daerah Buleleng, Bali di seluruh TPS telah tuntas dilakukan, termasuk di TPS 3 di Desa Kalibukbuk yang dilakukan pencoblosan ulang. Dan hasil sementara saat itu yaitu para pasangan calon menang di TPS-nya masing-masing. Hasil perhitungan sementara Pilkada Buleleng hingga Rabu petang, paslon nomor urut 1 dan 2 menang di TPS-nya masing-masing. Meskipun pada pencoblosan siang tadi terjadi aksi dugaan kecurangan yang mengakibatkan satu TPS di Desa Kalibukbuk Buleleng diulang kembali pencoblosannya. Dari data sementara yang diperoleh tim Net TV mencatat bahwa pasangan calon nomor urut 1, yaitu pasangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya dapat mengungguli pasangan nomor urut 2 di TPS nomor 9 di Banjar Satria Desa Bungkulan. Dengan perolehan suara 524 suara untuk paslon nomor 1, sedangkan 11 suara untuk paslon nomor 2 dari total 653 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Begitu juga terjadi pada pasangan calon nomor 2, yaitu Paket Putu Agus Suratnyana dan Nyoman Sujitra menang dari pasangannya Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya di TPS paslon nomor 2 yaitu TPS nomor 3 di Kelurahan Kenderan. Paket Surya meraih 84 suara dan Paket Pas meraih 116 suara dari 205 pengguna hak suara. Putu Agus Suratnyana menjelaskan hingga saat ini dirinya masih terus memantau penghitungan suara Pilkada Buleleng. Namun Suratnyana yakin akan menang mutlak yang mencapai 71% dari pesaingnya Surya. PC sudah melakukan real count dengan mengumpulkan data dari formulir C1 di masing-masing desa. Sementara masih berkisar antara 70%. Mudah-mudahan ini tetap dan bisa membawa pasangan paslon 2 bisa memenangi Pilkada Buleleng untuk periode 2017-2022 ya. Semangat kita untuk membangun Buleleng, mudah-mudahan apa yang mungkin di paslon 1 hal-hal yang konstruktif bisa kita adopsi, kita akan adopsi, dan mudah-mudahan juga kita diberikan masukan-masukan juga. Sementara itu paslon nomor urut 1 Dewa Nyoman Sukrawan mengaku jika dirinya kalah pada Pilkada Buleleng ini akan tetap menerima hasil dari pilihan rakyat Buleleng. Namun jika dirinya kalah akibat adanya kecurangan maka Dewa Nyoman Sukrawan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Masalah menang berapa persen saya tidak pernah akan menghitung. Yang jelas harapan saya menang. Persiapan lainnya jika misalnya kalah misalnya? Sepanjang proses itu berjalan sesuai dengan aturan main, yang jelas saya tidak ada masalah. Sepanjang. Tetapi kalau demokrasi ini dikebiri, ada hal-hal yang di luar koridor hukum, koridor aturan main, ya jelas bukan hanya saya, masyarakat pun tidak menerima. Ya, kalau saya menang, ya jelas program Tridatu itu menjadi unggulan saya akan maksimalkan. Bulan Juli ini ya sudah berjalan. Meski masing-masing paslon sudah melakukan penghitungan sendiri-sendiri, tetapi untuk mendapatkan kepastian mengenai perolehan suaranya, para pasangan calon masih harus menunggu hingga tanggal 23 Februari nanti, di mana KPUD Buleleng akan mengumumkan hasil resmi perolehan suara yang dilakukan hari ini. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.